Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, mungkin kita mengenal tokoh parlemen yang bernama Bambang Pacul. Dia anggota DPR sudah beberapa periode dari PDI dengan wilayah pemilihan dari Jawa Tengah. Yang menarik dari Bambang Pacul ini adalah ada rumusan yang dia kenalkan, yaitu Korea. Tapi Korea yang dimaksud tentu bukan negara Korea. Karena Korea itu dulu sudah menjadi idiom itu bagi teman-teman. Misalnya jualan jamu Korea. Gitu. Itu pokoknya dikasih komposisi jamu yang berbeda dari orang lain. Yang penting pelanggannya menjadi ketagihan dan suka. Harganya murah, bisa dijanjikan menambah vitalitas. Itu disebut dengan jamu Korea, gitu, dagang Korea. Tapi Bambang Pacul menambahkan lagi bagaimana istilah Korea itu diartikan sebagai kelincahan. Saya menyebut kelincahan, tapi dia tidak menyebut kelicikan, gitu. Tapi kelincahan, bagaimana bermain galah dari kelas bawah naik ke atas, gitu. Dan di atas nanti dia mempertahankan diri sebagai penguasa. Contoh yang diambil itu adalah orang-orang yang naik ke singgasana kekuasaan, khususnya di parlemen dan tepatnya di DPR RI. Jadi dia menjatuhkan kelas bawah, gitu. Dulu misalnya kata Bambang Pacul, itu ada tokoh yang sangat hebat dari Golkar. Dia menyebut itu Setia Novanto, gitu. Disebut namanya, karena itu kita sebut nggak apa-apa, gitu. Setia Novanto itu, gitu. Wah, dia bisa dari bawah, bukan anak tokoh, lalu naik menjadi ketua DPR, pernah menjadi ketua Golkar. Bagaimana dia berjuang dari bawah, gitu. Pernah bekerja di rumahnya Pak Haryono Isman sebagai tokoh Kosgoro, lalu naik. Ada juga yang dicontohkan, itu ada orang katanya baru sebentar aktif di politik, mungkin 10 tahun lah, ya kan. Sekarang karirnya itu dimulai dengan menjadi asisten tokoh DPR yang bernama Sufmido Dasko dari Gerindra. Sekarang orang itu disebut oleh Bambang Pacul itu Sony Indra. Dia naik sekarang menjadi penantang di dalam pemilihan gubernur Banten yang akan dilaksanakan pada November tahun 2024. Termasuk disebut Dasko, gitu. Dia sebut Dasko itu dulu ya bukan juga tokoh siapa-siapa, gitu. Tapi dia seorang Korea, kata Bambang Pacul. Nah, Bambang Pacul sendiri juga menyebut dirinya sebagai seorang Korea. Korea itu artinya, gitu. Coba lihat ya. Tahun 2024, suara PDIP di Jawa Tengah itu rontok. Tapi Bambang Pacul sebagai seorang Korea, dia tetap bertengger di singgasana kekuasaan. Kursinya tidak goyah. Termasuk kursi anaknya. Apa yang harus kita ceritakan di sini? Bambang Pacul menyebut orang kalau mau sukses, dia harus bermental Korea. Tapi sini artinya tentu banyak. Kita juga mengartikan apa arti sedekah bagi seorang Korea seperti Yusuf Mansur. Apa arti Korea bagi Yusuf Mansur? Nah, di sini harus ada nilai keberanian dan ada juga nilai kelicikan. Ada bohong-bohongnya, dusta-dustanya aja. Kalau enggak itu dia enggak sukses sebagai seorang Korea sedekah. Yusuf Mansur, ya rumusnya seperti itu. Kalau dia berbicara, nilai bohongnya harus tinggi, gitu. Contohnya apa? Kita harus tos-tosan dengan Allah. Benar nggak omongannya ini? Pertama kita lihat untuk memotivasi
dia harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi benar nggak gitu? Ucapannya pasti tidak benar. Mari kita buktikan. Di sekitar Yusuf Mansur itu ada namanya, siapa itu? Mas Mono dulu namanya kalau nggak salah. Dia bilang kalau sedekah nggak perlu ikhlas. Ada lagi yang mengelola warung steak and shake Yusuf Mansur itu namanya Jody. Gitu. Saya itu beli mobil pertama dari uang dari dia manggilnya Abah apa Ustadz, saya lupa ya. Wah, ini luar biasa gitu. Karena kita tos-tosan dengan Allah, kata Yusuf Mansur. Sekarang coba buktikan, Yusuf Mansur mau nggak tos-tosan dengan Allah? Misalnya warung steaknya ada 120-an gitu. Cobalah sedekahkan seperti dia mengajak orang. Dia ngajak orang ya. Sedekahkanlah 1 seminggu, jual, kasih orang. Jual, kasih orang gitu. Berani nggak dia? Pasti dia nggak berani. Lalu kalau kita lihat musuh yang senantiasa mengikuti Yusuf Mansur atau yang akan dia lawan habis-habisan, musuh yang pertama itu adalah ikhlas. Itu duit Yusuf Mansur bisa habis kalau dia ikhlas. Karena itu sebagai seorang Korea kata Bang Pacul, ya seperti Yusuf Mansur ini dia nggak boleh ikhlas. Dalam politik nggak ada ikhlas. Ikhlas mampu saja katanya. Nah, Yusuf Mansur juga seperti itu. Cuma gitu, dia membawa isu agama. Kalau dia di pasar misalnya nih, dia mengembangkan jurus Koreanya, mungkin ya kalau orang banyak nggak setuju, udah cepat habisnya. Ya kan? Dia musuh sebagai pendekar Korea ini, yang pertama ikhlas, yang kedua jujur. Kalau nggak percaya buktikanlah. Yusuf Mansur dengan cerita sedekahnya itu, dia mau jujur. Habis dia. Habis dia cepat. Kalau nggak percaya silahkan dirujuk ke bukunya Bambang Pacul. Gitu. Kata Bang Pacul di DPR itu Korea semua yang bisa bertahan gitu. Itu adalah Korea. Saya mengartikan Korea yang dimaksud Bang Pacul ini termasuk orangnya itu selain pemberani dan nekat, juga agak sedikit apalah ya, mungkin dalam tanda kutip culas-culasnya gitu. Tapi yang lurus-lurus paling juga dapatnya sekali untuk maju ke periode berikutnya, kalah dia. Nah inilah yang masuk ke jaringan partai, lantas dia berkuasa. Itulah para Korea. Korea dalam pengertian Bambang Pacul. Nah Ustadz Korea juga ini Yusuf Mansur gitu. Dia harus meraup uang dengan jualan sedekah, jualan investasi, maka lahirlah nanti warung steak and shake. Kalau Yusuf Mansur itu meninggalkan dinasti atau keyakinan Koreanya gitu, habis dia sudah. Misalnya nih dia mencoba jujur gitu. Ustadz jujur, enggak laku duitnya mah cepat habisnya. Tapi dia harus berlaku tidak jujur. Dan dia tidak boleh ikhlas. Jadi kalau dia cerita ikhlas atau omong kosong. Soalnya nih, dia nyuruh orang sedekah, dia sedekah enggak? Enggak mau dia. Karena itu bertentangan dengan pakem gitu. Pakem orang-orang yang hobi mengumpulkan uang, itu kalau dia terbuka, jujur, ikhlas, nggak jalan dia. Kalau begitu warung steak and shake itu dibangun dengan cerita ketidakikhlasan, ketidakjujuran dong. Iya. Kalau nggak percaya buktikan gitu. Ini membangun modal warung steak and shake itu dari uang dia begal masyarakat di mana gitu. Ya kan? Jemaah masjid di mana? Tapi nanti covernya itu kita pakai istilah Bambang Pacul Korea gitu. Dia pakai ilmu Korea. Ya kan? Kalau nggak percaya, kalau dia mau ikhlas, cobalah datangin orang-orang yang dia rugikan. Dia pasti hafal lah, masa pura-pura nggak tahu. Pura-pura dia tuh sebagai sufi. Halah, pura-pura orang tawadu. Itu pura-pura, karena itu berlaku dalam rumus Korea gitu.
Siapa yang merasa dengan laporlah ke polisi dengan membawa bukti. Lu datang ke masjid pakai bukti nggak dulu? Minta uang ke masyarakat pakai bukti nggak? Terima duit dari orang-orang di Korea pakai bukti nggak? Datang ke Taiwan pakai bukti nggak? Gitu. Kan panitia-panitia itu yang dia rugikan. Masa nggak hafal? Saya aja nih yang dengan segala ketololan saya gitu. Kalau orang duitnya kita utang 20 tahun lalu, itu masih ingat. Maaf dulu ya, belum ada duitnya. Paling gitu kan. Karena kita tidak bisa menerapkan ilmu Korea seperti Yusuf Mansur. Jadi meminjam istilah Bambang Pacul ini, itu Korea-Korea itu nampak itu, dia menguasai panggung kalau di DPR itu. Kalau yang lurus-lurus sudah lewat. Lewat dia. Nah, termasuk yang memakai Korea itu adalah Bambang Pacul sendiri. Iya kan? Seperti diceritakan Bambang Pacul, orang-orang menyerang Presiden Jokowi gitu. Bang Pacul nggak pernah itu, nggak pernah. Nggak berani dia, karena dia tahu ini bertentangan dengan pakem Korea, gitu kan? Dia memakai jalannya sendiri, sukses dia. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dia itu memakai ilmu-ilmu begitu untuk naik ke tingkat tertentu, mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, di antara bukti atau jejak-jejak uangnya itu warung steak and shake. Dari mana uangnya? Yang pasti bukan warisan dari bapaknya. Bukan warisan dari ibunya yang dia kenalkan sebagai Umi Uum. Nggak ada itu. Kalau itu dari mana? Uang Tuhan? Nggak. Omong kosong Tuhan akan ngasih ke rekening Yusuf Mansur. Uang jemaah lah, dari mana lagi? Dari mana lagi coba? Karena itu cerita-ceritanya itu, warung steaknya itu pasti diurus tidak memakai pembukuan yang modern. Tidak diatur dengan bisnis yang normal gitu. Karena itu matinya jalur sedekah Yusuf Mansur, matinya cerita-cerita bisnisnya ini, kerjasama bisnis dengan jemaah gitu. Oh, itu pukulan berat buat dia. Pukulan berat. Tapi sebagai menerapkan ilmu Korea ya, uang yang dia peroleh dari Paytrend itu dia simpan-simpan. Korea ahli dia. Dia nunggu-nunggu ada gugatan nggak gitu. Setelah pasti hukumnya lewat, udah sosoknya yang berikutnya akan muncul. Jadi kita terima kasih nih diajarin ilmu oleh Pak Bambang Pacul dengan istilah yang disebut dengan Korea gitu. Nah, siapa yang memahaminya ya dia paham. Tapi kalau nggak paham ya nggak paham ya. Kalau Korea yang dimaksud negara dia nggak akan paham. Jadi itulah yang kita lihat, Korea sedekah yang muncul di mimbar-mimbar. Dia menjual atas nama Tuhan. Nanti dia itu bisa berpenampilan tawadu. Tapi pada saat yang sama juga muncul sebagai sosok yang sadis, tidak kenal kasihan gitu. Itulah yang sedang dimainkan oleh si Korea dengan identitas yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.